motor santet. Cerita ini merupakan sebuah kisah kelam yang terjadi pada suatu keluarga saat dihadapkan dengan sebuah bencana dan dihadapkan pada sebuah kematian. Sebelum saya mulai cerita, tidak ada salahnya jika saya mengingatkan bahwa peristiwa semacam ini sudah banyak terjadi di sekeliling kita. Hanya saja kita belum banyak menyadarinya. Semua peristiwa yang di luar nalar manusia, alangkah lebih baiknya dijadikan sebuah pelajaran dan pengetahuan, agar peristiwa yang sama yang menimpa sebagian orang tidak terjadi pada diri kita sendiri. Kita ketahui bahwa tujuan utama penciptaan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Dan sangat penting untuk diketahui bahwa ibadah yang kita lakukan akan menjadi sia-sia apabila tercampur dengan kemusyrikan. Suara klakson motor terdengar di depan rumah. Santi melangkahkan kaki ke depan rumah yang ternyata Purnomo suaminya baru saja pulang. Purnomo lantas duduk di kursi depan rumahnya dan mengeluarkan sebatang rokok yang ia simpan di kantong celananya. "Subakti durung bali toh, Bu?" "Subakti belum pulang, Bu." "Dereng, Pak, jarene ono tambahan pelajaran nang sekolahan." "Belum, Pak, katanya ada tambahan pelajaran di sekolah." Santi yang baru saja keluar rumah kembali ke belakang dan kembali menghampiri Purnomo dengan secangkir teh hangat di tangannya. Tak berapa lama Subakti pulang. "Assalamualaikum, Pak, Bu." "Salam Subakti." "Piye sekolah hele?" "Gimana sekolahnya, Nak?" tanya Santi pada anaknya. "Nggih ngonten, Bu, lancar." "Ya begitu, Bu, lancar," jawab Subakti. "Yo wes kono, Lek, endang salen terus maem sek, Lek." "Ya udah sana ganti baju lalu makan, Nak," ucap Purnomo sambil menghisap rokok di tangannya. "Pak, bapaknya mikir opo to? Kok koyone abot ngono?" "Pak, Bapak mikir apa? Kok sepertinya berat?" tanya Santi saat melihat wajah suaminya yang terlihat sedang berpikir dengan tatapan mata yang tajam. Di sini Purnomo mulai cerita dengan istrinya. Purnomo memiliki niat akan memulai usaha dengan Agus, saudaranya. Purnomo dengan Agus berniat menjadi seorang tengkulak sayur di daerahnya. Karena menurutnya di daerahnya kala itu belum ada yang berprofesi demikian. Oh ya, keluarga Purnomo tinggal di sebuah desa yang banyak dikenal karena letaknya berada di dataran tinggi di tanah Jawa. Selain itu, desa Karang juga terkenal dengan hasil buminya yang melimpah. Sehingga tak hayal jika Purnomo dan Agus memiliki niat ingin menjadi tengkulak hasil bumi di daerahnya. "Insya Allah ibu dukung. Disiap kewae sing tenaan, Pak." "Insya Allah ibu dukung, disiapkan aja, Pak," ucap Santi mendukung niat suaminya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanpa terasa waktu sudah asar. Seperti biasa, Purnomo mengajak Santi dan Subakti sholat bersama di rumahnya. Setelah semuanya siap, Purnomo dan Agus memulai usahanya. Tit! Bunyi klakson mobil bak terbuka terdengar di depan rumah. Agus datang menjemput Purnomo selepas subuh dengan mobil pick-up milik mereka berdua yang sengaja mereka beli sebelumnya untuk usahanya kali ini. "Bu, Bapak mangkat ya," Purnomo pamit dengan istrinya. Pagi kala itu, Purnomo dan Agus akan bertemu dengan Pak Cahyo, petani di desa sebelah. Sebut saja desa Karang, yang memang hari ini jadwal panen di sana. Dengan membawa uang yang sebelumnya disiapkan, Purnomo dan Agus yakin jika usaha pertamanya ini akan berhasil. Agus dengan yakin membawa mobil pick-up yang ia bawa dengan cukup kencang, sembari menikmati sejuknya udara pagi dan memandangi bukit-bukit di kiri kanan jalan. Sudah menjadi hal yang normal bagi warga desa memulai aktivitas selepas subuh. Terlebih mereka yang bermata pencarian sebagai petani.
Kira-kira langkah pertamane awak dewe iki engko piye ya Gus? Kira-kira langkah pertama kita nanti bagaimana ya Gus? Tanya Purnomo. Tenang wae Mas, bismillah, lancar, wong niate dewe yo usaha lan halal. Tenang aja Mas, bismillah, lancar, kita niatnya kan usaha dan halal, jawab Agus. Tiba saatnya Agus memberhentikan mobil di tepi salah satu ladang di desa Karang. Tampak Pak Cahyo sedang panen sayuran miliknya dibantu beberapa warga di sana. Sebelum turun, Agus membunyikan klakson sebagai tanda jika Purnomo dan Agus telah sampai. Oi Pak Agus, Pak Pur wis tekan kene tah. Oi Pak Agus, Pak Pur sudah sampai di sini tah, seru Pak Cahyo dari arah ladang. Singkat cerita, setelah negosiasi, usaha pertama Purnomo dan Agus lancar. Dari pertama penjualannya, mereka sudah dapat untung berkali-kali lipat dari modal yang mereka gelontarkan di awal. Hanya membutuhkan kurang dari 6 bulan, usaha Purnomo dan Agus berkembang sangat pesat. Armada transportasi mereka pun bertambah. Yang awalnya hanya modal mobil pick-up 1, sekarang sudah memiliki 6 truk tambahan. Belum lagi sekarang mereka sudah memiliki karyawan yang cukup banyak dan memiliki tempat pengolahannya sendiri di dekat rumah Purnomo. Berkat usahanya yang sukses, ekonomi keluarga Purnomo dan Agus naik drastis. Mereka masing-masing juga sudah memiliki mobil pribadi berkat usahanya yang baru setengah tahun itu. Tapi walaupun sudah di atas angin, ternyata tidak menggelapkan hati mereka berdua. Keluarga Purnomo dan Agus kerap berbagi hartanya dengan anak yatim dan kalangan janda di daerahnya. Tapi tidak sedang di Indonesia apabila hidup kita tidak ada yang mencibir. Walaupun kita sudah berbuat baik semaksimal mungkin. Berkat kesuksesan usahanya yang tak memakan waktu lama, dari sini mulai banyak tetangga dan orang-orang yang mempergunjing mereka berdua. Terlebih warga di mana Purnomo tinggal. Ada yang menganggap jika Purnomo menggunakan pesugihan di balik kesuksesannya. Karena bagi sebagian orang, kesuksesan Purnomo ini tidak wajar. Karena tidak memakan waktu lama, tapi sudah membuat Purnomo dan Agus hidup bergelimang harta. Hingga berbulan-bulan kemudian tiba saatnya Purnomo kembali lagi menyedekahkan hartanya ke anak yatim dan kalangan janda di sekitar rumahnya dibantu istri, anaknya, dan karyawannya. Mereka keliling desa dengan membawa amplop dan sembako yang sebelumnya telah dikemasi terlebih dahulu. Beberapa hari setelahnya, kabar yang tak mengenakan kembali sampai di telinga Purnomo dan keluarganya. Karena ada yang menganggap uang dan sembako yang dibagikan Purnomo sebagai media perantara pesugihan yang dituduhkan kepadanya. Puncaknya, suatu sore ada seorang janda sakit datang ke rumahnya dengan membawa uang dan sembako yang sebelumnya ia terima. Purnomo, iki duit karo pawehanmu tak balik no, kabe sing mbok kei iki ora luweh mung caramu karo cara pesugihanmu. Aku rak sudi nerimo iki. Purnomo, ini uang dan semua pemberianmu saya kembalikan. Semua yang kamu beri ini tidak lebih hanya caramu dan media pesugihanmu semata, teriak seorang janda setengah tua dari pekarangan rumahnya. Purnomo dan Santi berusaha menjelaskan dan membantah tuduhan yang tidak berdasar itu. Tapi belum sampai mereka menjelaskan, janda ini kembali lagi meluapkan emosinya kepada Purnomo dan keluarganya dengan memaki-makinya dan mengucapkan semua tuduhan yang telah ia yakini itu. Bu, aku ora pesugihan, aku nang kene usaha orang nganggo pesugihan. Aku lan keluargaku ngerti bab opo sing oleh dilakoni karo sing ora oleh dilakoni sego agama. Ibu en duwe buktine mboten nek aku pesugihan. Ojo asal nuduh. Bu, saya tidak pesugihan. Saya di sini usaha, tidak menggunakan pesugihan. Saya dan keluargaku paham tentang apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di agama. Ibu punya bukti tidak kalau saya pesugihan? Jangan asal tuduh.
seru Purnomo dengan nada sedikit meninggi karena tersulut emosinya. Tampak Santi, istrinya, menenangkan Purnomo di sampingnya. Sementara Subakti hanya diam berdiri di belakangnya memperhatikan kejadian apa yang ada di depannya. Purnomo yang kala itu tidak memperpanjang masalah, akhirnya hanya menerima uang dan sembako yang sebelumnya ia berikan dari tangan janda setengah tua itu. Tidak sadar, suasana depan rumah Purnomo sudah ramai, banyak tetangganya berkumpul karena ucapan janda tersebut yang sangat keras dan memanggil perhatian orang-orang di sekitarnya. Tapi tak seorang pun menengahi Purnomo dan janda setengah tua itu. Hingga akhirnya janda setengah tua itu pulang. Beberapa hari kemudian ternyata cibiran orang-orang di sekitar Purnomo semakin menjadi-jadi. Hingga Purnomo dan Santi mengetahui jika yang menyebarkan fitnah tersebut adalah janda setengah tua yang datang ke rumah beberapa hari yang lalu. Purnomo yang sudah sangat kesal karena nama baiknya dilunturkan. Purnomo sampai membawa aparat kenalannya untuk mendatangi janda tersebut dengan maksud meminta klarifikasinya kenapa ia sampai menyebarkan fitnah yang tak berdasar itu. Tapi di situ janda tersebut tidak bisa menjelaskan secara jelas dari mana alasannya menganggap Purnomo menggunakan pesugihan di usahanya. Sampai akhirnya janda tersebut meminta maaf kepada Purnomo dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dengan meminta maafnya janda ini, tidak kemudian masalah Purnomo selesai. Dampak-dampak sosial masih terus dirasakannya. Hingga Subakti anaknya dijauhi teman-temannya karena mereka takut jika bermain dengan Subakti akan dijadikan tumbal pesugihan oleh Purnomo. Lambat laun hari berganti. Kehidupan Purnomo dan Agus berjalan seperti biasanya. Walaupun cibiran orang-orang masih sering sampai di telinga mereka. 2 bulan kemudian, ada salah seorang warga dari luar desa yang menyadari keuntungan yang didapatkan menjadi seorang tengkulak hasil bumi di daerah sini. Walaupun baru, ia datang dengan armada dan pasukan yang lebih banyak dari Purnomo dan Agus. Tak berapa lama, ternyata ada juga yang membuat usaha sama dengan Purnomo dan Agus. Tapi meski demikian, mayoritas petani di sana masih mempercayakan hasil buminya kepada Purnomo dan Agus. Setelahnya, semua berjalan normal tanpa ada kejanggalan apapun. Meski di hidupnya, kini Purnomo dan Agus banyak sekali cibiran dari orang-orang di sekitarnya yang iri terhadap pencapaian mereka berdua. Sampai pada suatu malam, Santi masih terjaga di ruang tamu menunggu Purnomo pulang. Ia menyiapkan perasaan ganjal malam itu terhadap suaminya. Ditambah malam itu hujan turun sangat deras. "Assalamualaikum," terdengar salam Purnomo di antara suara hujan sambil mengetuk pintu rumahnya. Santi yang sudah khawatir menunggu langsung membuka pintu rumahnya. "Kok tekan ya mene to pak? Kok sampai jam segini pak?" tanya Santi karena tak biasanya mengetahui Purnomo pulang hingga jam 23 malam. "Tadi kendaraannya mogok di jalan, jadi berhenti benerin dulu di jalan bu," jawab Purnomo dengan nada yang tampak lelah malam itu. Malam itu Purnomo langsung istirahat dengan istrinya. Suasana rumah yang biasanya dingin seketika berubah panas hingga membuat Purnomo yang baru saja tidur kembali bangun. Santi yang merasakan hal yang sama ditambah mendengar suara Purnomo bangun membuatnya bangun juga dari tidurnya. Malam itu memang tak seperti biasanya. Malam yang biasanya diselimuti dingin khas dataran tinggi, tiba-tiba panas entah apa sebabnya. "Panas nemen sih pak, hawane kok malah dadi sumuk nenek wong yu dan barang." "Panas banget sih pak, hawanya kok berubah jadi gerah seperti ini, padahal masih hujan juga," gerutu Santi pada suaminya. Tak berselang lama, Purnomo mendengar ada suara langkah kaki dari atap rumahnya. Tak berhenti di situ, suara dentuman keras tiba-tiba juga terdengar dari atap rumah. Seperti ada yang sengaja melempar rumah mereka
Opo iku bu? Aku tak metu sopo ngerti ono maling sing meh nyelonong nang rumahe dewe. Apa itu bu? Aku mau cek keluar rumah. Takutnya ada maling yang hendak mencuri di rumah kita, ucap Purnomo kepada istrinya dengan muka tegang. Perlahan tapi pasti, Purnomo melangkahkan kaki keluar rumah. Ia keluar dengan membawa parang dan senter di tangannya. Dengan hati-hati, Purnomo berjalan mengelilingi rumahnya sambil melihat atap rumahnya. Purnomo tidak menemukan apa-apa di atap rumahnya selain rintikan hujan yang masih tersisa malam itu. Baru saja melangkahkan kaki saat hendak masuk ke dalam rumah, Purnomo dikagetkan dengan kilatan cahaya datang melewati atas rumahnya. Dengan perasaan takut, Purnomo lari dan masuk ke dalam rumah. Purnomo tidak menceritakan pada Santi apa yang dilihatnya di luar rumah tadi. Purnomo dan Santi kembali melanjutkan tidurnya malam itu. Mereka tidak menyadari jika kejadian malam itu adalah awal dari petaka yang akan mendatangi keluarganya. Apalagi malam itu juga bertepatan dengan malam yang disebut sebagai Malam Anggoro Kasih. Malam Anggoro Kasih atau Malam Selasa Kliwon, malam yang juga disebut sebagai Malam Anggoro Kasih dianggap keramat dan dipercayai dapat menghadirkan para lelembut dengan cepat. Selain itu, Malam Anggoro masih dipercaya akan membuat urusan guna-guna menjadi lebih ampuh lagi. Kebanyakan orang menggunakan malam ini sebagai titik ritual untuk menirakati sebuah amalan-amalan akan pengasihan, pelet, dan jalur guna-guna yang banyak diyakini sebagian orang sebagai malam mujarab untuk mengirimkan santet kepada seseorang. Pagi harinya, Purnomo pergi bersama Agus ke ladang tetangganya yang hari ini panen. Sepulangnya dari sana, Purnomo mengeluh kesakitan di seluruh tubuhnya dan badannya demam tinggi. Purnomo dirawat Santi di rumah. Semua pekerjaannya dihandle Agus dan karyawannya yang lain. 3 hari dirawat, Purnomo tidak menunjukkan tanda-tanda akan membaik. Panasnya semakin tinggi. Di hari ketiga ini, Santi dibuat bingung sekaligus terkejut dengan keadaan perut suaminya yang mengeras dan ada benjolan di permukaannya. Subakti, Subakti, teriak Santi memanggil anaknya. Buruan minta tolong orang di depan untuk mengantar bapak berobat, seru Santi pada anaknya dengan wajah yang khawatir karena melihat kondisi Purnomo. Purnomo yang saat itu sadar, hanya dia melihat istri dan karyawannya mengangkatnya ke dalam mobil untuk dibawa berobat sore hari itu. Joko, karyawannya yang mengantar Purnomo dan Santi, membawa kemudi mobil dengan kencang, menembus kabut pedesaan yang turun sore hari itu. Sesekali ia membunyikan klakson agar mobil yang ia bawa bisa melaju dengan kencang menuju klinik yang agak jauh dari rumahnya. Sesampainya di klinik, Purnomo hanya diagnosa sakit demam biasa dan tidak ada penyakit lainnya. Santi menggeleng-gelengkan kepala sambil belum puas dengan hasil pemeriksaan ini. Sore itu mereka pulang ke rumah dengan membawa obat dari dokter. Santi berencana jika tidak ada perubahan dalam 2 hari, ia akan membawa suaminya ke rumah sakit di kota. Benar saja, setelah 2 hari, Purnomo tidak juga membaik. Santi ditemani Subakti dan diantar Joko membawa Purnomo ke rumah sakit kota. Memakan waktu 1 jam sebelum akhirnya mereka tiba di rumah sakit. Di sana Purnomo diagnosa pembengkakan kelenjar getah bening di perutnya dan harus lekas dioperasi. Kurang lebih 2 jam menunggu dengan penuh harap, dokter yang menangani Purnomo datang dengan membawa kabar jika saat dioperasi tidak ditemukan apa-apa di dalam perut Purnomo.
Benjolan getah bening yang dimaksud sebelumnya juga tidak ditemukan. Santi menangis mendengar kondisi suaminya. Santi mencoba bertanya sekali lagi dengan dokter tersebut. Barangkali ada kesalahan pemeriksaan atau yang lain. Dokter tersebut kembali menjelaskan sama dengan penjelasan awal tadi. Setelahnya, Purnomo dirawat di sana hingga 3 hari lamanya. Perubahan yang terlihat hanyalah demam Purnomo yang sudah mulai menurun. Tapi perut Purnomo masih belum menunjukkan adanya perubahan. Berita tentang Purnomo akhirnya menyebar di antara keluarga besar Purnomo dan Santi. Sampai di suatu hari, Mbah Manik, orang tua Purnomo, datang menjenguk kondisi anaknya. Mbah Manik dalam kehidupannya ini masih memegang erat budaya kejawen. Tapi anaknya Purnomo lebih memilih hidup normal seperti orang-orang pada umumnya. Di rumah Purnomo, di samping tubuh Purnomo yang terbujur lemah, Mbah Manik bertanya pada Purnomo tentang apa saja yang terjadi sebelum dirinya jatuh sakit seperti ini. Di sini Purnomo dibantu Santi menjelaskan semuanya. Di sini juga Purnomo baru membuka pembicaraan soal kilatan cahaya yang ditemui di luar rumah tempo lalu. "Ambilkan air putih," pinta Mbah Menik. Mbah Menik meletakkan segelas air putih pemberian Santi di depannya. Kemudian Mbah Menik menerapkan doa entah mantra yang disematkan melalui air putih itu. "Minumlah Pur," suruh Mbah Menik pada Purnomo. "Penyakitmu iki iku kirimane wong sing rak seneng kowe sukses Pur. Dheweke iki karo kowe. Penyakit ini itu kiriman orang yang tidak terima melihatmu sukses Pur. Dia iri denganmu," ujar Mbah Menik. "Sinten sing tego kanthi gawe Mas Pur mekaten niki Pak? Siapa yang tega membuat Mas Pur seperti ini Pak?" tanya Santi. "Sekarang jangan berpikir itu dulu, yang penting kesehatan Purnomo," jawab Mbah Menik. "Pur, sakbare iki kowe ojo turu nang dipan iki. Turu nang juben gaweo panggonan kanggo turu nang juben gawo alas karpet atau tikar. Lan tiap dinone ngambeno bayu kelopo ijo. Dilakoni iku kanthi 40 dino, ojo sekali-kali luput. Pur, setelah ini kamu jangan tidur di ranjang ini, tidurlah di lantai. Buatlah tempat tidurmu di lantai menggunakan karpet atau tikar. Dan tiap hari minum air kelapa hijau. Lakukan ini semua hingga 40 hari lamanya. Jangan sekali-kali lupa atau melanggar," tambah Mbah Menik pada Purnomo dan Santi pada saat itu. Purnomo dan Santi mengangguk mendengar nasihat Mbah Menik. Sejauh ini banyak masyarakat yang masih meyakini kepercayaan ini. Kepercayaan tentang penangkal atau penyembuh santet dengan cara tidur di tanah atau lantai dan minum air kelapa hijau. Setelah kedatangan Mbah Menik, Purnomo dan Santi rutin melakukan petuahnya. Santi pun menyuruh Subakti untuk ikut melakukan petuahnya, karena ia takut jika santet ini akan menyebar ke anggota keluarga yang lainnya di rumah ini. Setelah melakukan petuah dari Mbah Menik, keadaan Purnomo perlahan pulih. Perutnya yang awalnya keras dan ada benjolan di permukaannya, sekarang sudah kembali sedia kala. Oh ya, selama Purnomo sakit dan dalam masa pemulihan, semua pekerjaan dihandle oleh Agus. Dan Purnomo meminta Agus dan semua karyawannya tidak menyebarluaskan kabar tentang jatuh sakitnya Purnomo. Berhari-hari setelah Purnomo sehat, ia kembali beraktivitas seperti biasanya. Tapi ada yang aneh bagi Purnomo. Belakangan, Agus tidak seperti biasanya. Dia lebih sering pulang cepat dan lebih murung dari biasanya. Hingga suatu malam saat Purnomo tengah makan malam dengan keluarganya, ia mendapat kabar dari pesan singkat di HP-nya jika Agus jatuh sakit. Dan menurut kabar yang diterimanya, sakit yang menimpa Agus ini aneh dan tiba-tiba. Besoknya Purnomo ke rumah Agus.
Ia terkejut melihat kondisi Agus yang lemah dengan wajah yang pucat. Anehnya, perut dari Agus juga keras dan membesar, bahkan lebih parah dari Purnomo kemarin. Purnomo yang sudah curiga kalau ini ada kaitannya dengan santet yang dikirimkan padanya tempo lalu. Ia kemudian berusaha menyampaikannya pada istrinya. Namun, Titin, istri Agus, sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Purnomo. Terlebih memang sebelumnya ia dan Agus hanya mengetahui jika sakitnya Purnomo tempo lalu hanya sakit biasa, tidak ada kaitannya dengan santet. Titin dibantu saudaranya tetap berupaya melalui tenaga medis untuk menyembuhkan suaminya. Tapi tidak seorang pun dari dokter yang didatanginya menemukan penyakit yang diderita suaminya itu. Hingga 3-5 kalinya Titin berganti dokter dan rumah sakit. Tapi masih saja tidak ditemukan apa penyakit yang diderita Agus. Hingga suatu hari Titin berinisiatif mengadakan pengajian di rumahnya, selain berharap kesembuhan untuk suaminya. Ini juga dalam rangka menolak bala yang datang pada keluarganya. Usaha Titin di sini berhasil. Agus sembuh, tapi kesembuhannya tidak bertahan lama. Agus kembali jatuh sakit dan lebih parah dari sebelumnya. Bahkan seluruh badannya sangat susah digerakkan. Titin mulai kehabisan akal bagaimana lagi caranya menyembuhkan suami kesayangannya ini. Titin kembali membawa suaminya ke rumah sakit yang lain, tapi usahanya tetap saja nihil. Tidak ditemukan penyakit apapun di tubuh suaminya. Terhitung sudah hampir 2 bulan lamanya Agus juga belum sembuh. Terhitung sudah hampir 2 bulan lamanya Agus belum juga sembuh. Titin sudah hampir kehabisan akal untuk menyembuhkan suaminya. Ia ingin meminta pertolongan warga di sekitarnya, tetapi ia tidak ingin penyakit suaminya ini diketahui banyak orang. Hampir sama dengan Purnomo, ibu dari Agus ini juga memiliki kepercayaan kejawen dalam hidupnya. Mbah Latmi, sapaan akrabnya, sengaja diundang oleh Titin untuk membantu menyembuhkan suaminya yang sekaligus anaknya itu. Walaupun sebenarnya Titin masih belum mempercayai hal-hal yang berbau magis, tetapi dia tidak tahu lagi dengan cara apa untuk menyembuhkan suaminya. Di awal kedatangan Mbah Latmi, ia menyarankan hal sama dengan apa yang disarankan Mbah Manik kepada Purnomo. Tetapi semua itu tidak memberikan dampak sama sekali. Agus masih terbujur lemah tak berdaya. Di pertemuan berikutnya, Mbah Latmi meminta untuk membawa Agus ke rumahnya yang hanya selisih beberapa desa dari kediamannya. Yang pasti kala itu adalah malam Kliwon. Di situ Titin dan Agus diminta langsung ke halaman belakang rumah. Jadi di belakang rumah Mbah Latmi ini adalah lahan kosong yang cukup luas. Di situ sudah ada tungku dengan arang yang terbakar di dalamnya. Dan ada satu orang yang sepertinya adalah orang kepercayaan dari Mbah Latmi. Tibanya di sana, Titin diminta mendudukan Agus dengan bantuannya. Tampak Mbah Latmi berkomunikasi dengan orang kepercayaannya itu. Sebut saja namanya Karman. Tak lama Karman masuk ke dalam rumah Mbah Latmi dan keluar lagi dengan membawa kuda mainan yang terbuat dari anyaman bambu, atau orang-orang mengenalnya dengan sebutan kuda lumping atau jatilan. Yap, benar. Ajian kuda lumping. Mbah Latmi akan menggunakan kuda lumping untuk menangani Agus. Mbah Latmi menggunakan Karman sebagai medianya atau penarik kuda lumpingnya. Apa aja yang terjadi nanti, kamu diam aja. Titin, kamu menjauh sedikit dari Agus. Gus, kamu tahan duduk diam di situ sementara, ucap Mbah Latmi. Titin dan Agus hanya mengangguk dan melaksanakan apa yang dikatakan Mbah Latmi. Di antara gelapnya malam, Mbah Latmi memulai ritualnya. Ia terlihat komat-kamit merapalkan mantranya. Agus dan Titin mulai ketakutan melihat Mbah Latmi walaupun ia adalah orang tuanya. Tapi tidak biasanya ia melihatnya dalam kondisi seperti ini. Tidak lama, Karman yang ada di dekatnya mulai kerasukan. Karman mulai memainkan kuda lumping yang tadi diambilnya.
Ia menari-nari ke kanan ke kiri sesukanya. Entah apa yang merasuki tubuh Karman. Mbah Latmi terlihat mendekati Karman dan kembali merapalkan mantranya lagi. Dari sini Karman mulai mendekati Agus. Tampak sekali wajah Agus yang ketakutan. Titin ingin sekali menemani suaminya, tapi keadaan memaksanya untuk tetap diam di sana dan berjarak dari suaminya. Dengan menari-nari, Karman perlahan mendekati Agus. Dengan tangannya, Karman menyentuh seluruh badan Agus. Tak satu pun badannya luput dari sentuhan Karman. Tubuh Agus mulai bereaksi. Ia bergetar hebat saat tubuhnya disentuh Karman. Mbah Latmi yang melihatnya tetap diam dan membiarkan Karman dan Agus. Setelah agak lama, tangan Karman berhenti di kedua telinga Agus, hidung, dan mulut secara bergantian. Seketika Agus batuk hebat. Mbah Latmi terlihat memegang leher Karman dan kembali merapalkan mantra. Ternyata Mbah Latmi menyadarkan Karman. Setelah Karman sudah normal, Mbah Latmi mendatangi Agus dan Titin juga ikut menghampirinya. Di situ Mbah Latmi dan Titin menemukan paku 3 buah dan kumpalan rambut dari bekas batuknya Agus. Ditambah Mbah Latmi membawa jarum 4 buah yang didapatnya dari Karman. Ini yang membuat Agus seperti ini, tapi ini belum berakhir. Buhul-buhulnya ini belum ditemukan. Malam ini kalian tidur di sini. Besok malam gantian kita cari buhul yang ada di rumahmu, ucap Mbah Latmi kepada Agus dan Titin.